record dulu. Nah, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kurang kompak ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak yang jawab. Mudah-mudahan siang hari ini tidak tetap semangat belajarnya. Kalian juga lagi PTS ya, seminggu ini PTS, mapel non UTBK. Jadi semoga segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik ya. Baik itu nanti minggu depan udah mulai online PTS-nya, dari sekarang dipersiapkan. Kemudian mudah-mudahan sehat selalu ya di sini semuanya. Dan tugas matematika sekarang, tugas terstrukturnya, silahkan nanti dikumpulin ya, di-submit. Paling lambat kan hari ini ya, jam 10 malam. Nah, bagi yang telat mengumpulkan tugas, itu sudah otomatis nanti ada pengurangan poin setiap harinya, sebesar 1% ya. Jadi misalkan kalian telat jam 11 malam atau besoknya, nah itu akan berkurang poinnya 1%. Misal kalian mendapat nilai 100, karena telat mengumpulkan jadi 99, itu seharinya. Nanti kalau misalkan seminggu berarti kan berkurang 7 poin. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa tepat waktu ya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai pra-PTS ya, karena sudah selesai materi-materi nilai mutlaknya ya, yang ada 3 subbab, definisi, persamaan, dan pertidaksamaan. Jadi sekarang kita akan bahas pra-PTS-nya ya. Nggak ada ulangan ya, jadi belum ada ulangan dulu, karena waktunya memang tidak ada gitu, jadi kita akan bahas pra-PTS. Nah, mudah-mudahan di pra-PTS ini kalian bisa menyimak dengan baik dan mengerjakan lagi ya, mengulang lagi walaupun sudah dibahas, tapi ya karena kalau matematika perlu pengulangan dan perlu latihan sendiri itu, jadi kalian harus lebih baik mengulang lagi untuk ngerjain soal-soalnya, karena nggak mungkin 30 soal kita bahas dalam waktu 90 menit ya. Oke, kemudian soal pra-PTS juga sudah ada di modul. Pra-PTS, judulnya nanti itu dalam bentuk kuis, nah nanti kalian bisa coba-coba kira-kira dapat nilai berapa. Karena pra-PTS ini insya Allah tidak jauh berbeda dengan soal PTS-nya ya. Ya banyak yang cuma ganti angka atau mungkin pokoknya cara pengerjaannya sama. Makanya kalian harus belajar dari pra-PTS ini ya. Oke, kita langsung. Sebelum itu kita baca doa dulu. Silakan yang mau mimpin doa. Selain Yukan ya, Yukan udah alhamdulillah udah beberapa kali memimpin. Sekarang gantian yang lain. Yang cowok ya. Ada yang mau memimpin doa? Husni. Ya, oke, Husni silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, langkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Husni. Ya, sebelum kita akan saah dulu seperti biasa ya, kalau di KBM Zoom harus ada saah dulu. Nah, mungkin saah ini dibaca, siapa yang mau membacakannya? Oke, Zakwan, nggak apa-apa. Ada yang mau membacakan yang ini, yang warna biru ini? Atau langsung aja ke artinya ya? Ininya nggak perlu dibaca, Arabnya nggak usah dibaca. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke. Sas, artinya aja kan? Ya. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. 1. Bila bertemu, berilah salam kepadanya. 2. Bila dipanggil, datanglah. 3. Apabila diminta nasihat, berilah nasihat. 4. Apabila ia bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah.
Maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. 5. Apabila ia sakit, jenguk gitu ya. Tengoklah. 6. Apabila ia meninggal wafat, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih Sasvia. Oke, sekarang ini karena panjang ya, Ibu juga mau minta Aila deh, Aila membacakan 1-3. Aila, bisa buka open mic? Aila, terdengar suara Ibu Aila? Oh, oke. Naila aja, Naila. 1-3. Mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalamnya berisi doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka. 2. Doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan. 3. Doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. 2. Hendaklah menghadiri undangan. Hadis yang dikaji ini menunjukkan undangan tersebut umum baik undangan walimatuh undangan pernikahan maupun undangan lainnya. Sebagai ulama menyatakan menghadiri undangan apapun wajib karena demi memuliakan dan demi terjalin hubungan yang baik. 3. Wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika ia meminta nasihat. Berarti jika ia meminta maka tidaklah wajib. Namun jika tidak diminta nasihat, lantas jika ada mudarat atau dosa, maka wajib menasihati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran pada saudara muslim. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya 4-6 Ibu mau minta Putra. Oke, Salma silakan. Putra. Ya, Bu. 4-6 ya, coba baca. Ya, Bu. Wajib mengucapkan tasmid yarhamukallah ketika ada yang bersin lantas mengucapkan alhamdulillah. Berarti jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak ada ucapan tasmid yarhamukallah. Intinya jika luput dari mengucapkan alhamdulillah akan ada 2 kerugian. Nikmat memuji Allah hilang, nikmat didoakan oleh saudaranya ketika mendengarnya mengucapkan alhamdulillah juga hilang. 5. Menjenguk orang sakit menurut jumhur ulama adalah sunnah. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah kerabat dekat, masih punya hubungan mahram. Misal menjenguk ayah atau ibu yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dan berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit, hukumnya wajib karena bagian dari silaturahim dengan kerabat. Kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berlaku bagi jenazah yang dikenal maupun tidak dikenal. Oke, jadi intinya hak muslim terhadap sesama saudaranya tadi ya ada 6. Tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Ini sering banget ya, pasti ketemu gitu ya. Kalau ketemu temen gitu ya, jadi berilah salam gitu ya. Kemudian kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang bersin biasanya ya orang yang bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarkan harus mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah ya bagi yang wanita. Gitu ya. Untuk kerabat yang meninggal diantarkan jenazahnya sampai kubur. Oke, kita lanjut ke pra-PTS ya karena banyak sekali soalnya. Mudah-mudahan cukup waktu untuk membahas banyak soal ya. Oke. Kita mulai dari nomor pertama. Biasanya nomor-nomor awal itu nomor yang paling mudah ya. Jadi mudah-mudahan bisa dikerjakan untuk semua kalian ya. Nomor 1, berapakah hasil dari nilai mutlak min 10 tambah 1? Sebentar. Oke. Berapa? Kira-kira A, B, atau E?
Aduh, Ibu lupa. Polling ya. Akan bisa pakai polling, harusnya dari awal. Oke, nggak apa-apa. Boleh di chat. Nggak ada yang jawab ya. Oh, Ahnaf, to everyone. Ya jawabannya ya, 11 katanya. Oke, Isanul D, sama Sasvia juga D. Min 10 tambah 1. Oke, Ayla juga D, Tiara D, wah banyak sekali yang sudah masuk. Oke, hampir semuanya D ya. Afia, Husni, Kalista, Ganeseva, Salma juga D, Naura juga D. Aduh, ini nggak kelihatan. Rena M, Habil D, Ayla D, Tiara D, Yukan D. Udah ya, kayak ke bawah. Naura udah. Arlisa juga D, Zakwan D. Nah, oke. Jadi yang benar adalah yang D ya, yang D. Nah, untuk yang tadi menjawab hati-hati di sini ada min 10 ya. Jadi ini yang dikerjakan dalam mutlaknya dulu min 10 tambah 1. Ya, bukan 10 tambah 1. Tapi anggap nggak ada mutlaknya. Jadi dikerjakan yang paling dalam dulu. Min 10 tambah 1 itu kan hasilnya mutlak ya, ini masih ada mutlak. Yaitu min 9 ya. Nah, min 9 ada tanda mutlak. Jadi positif. Jadi nilai mutlak min 9 adalah 9. Oke, Satria silahkan ke toilet. Oke, Sarah juga D. Nah ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang nomor 2. Wow, banyak ya mutlaknya, tapi ini masih bisa dihitung ya. Karena angkanya sama semua. Silakan berapa? Intinya kerjakan dulu mutlak yang paling dalam. Ya, silakan nanti boleh dicat lagi. Oke, Ahnaf sudah menjawab. Oke, Isanul juga sudah, Ayla juga sudah. Rena juga sudah. Syakila, Husni. Oke, sudah pada menjawab. Oh, udah banyak nih. Habil. Kemana? Husni, Salma, Makai, Habil, Afia, Naura juga sudah, Sarah, Arlisa, Kalista, Zakwan, Sasvia, Naila. Mantap ya. Jadi yang menjawabnya hampir benar. Apa maksudnya? Sama semua ya. Kecuali ada satu yang berbeda. Oke, Naila juga sudah. Oke, sudah ada lagi? Silakan yang masih belum menjawab. Boleh dicat. Oke, Ganeseva sudah. Oke. Oke, jawabannya mana nih yang benar? Kita coba ya. Kita coba yang paling dalam dulu ya. Mutlaknya berarti yang min 7 ini yang paling dalam. Nah, ini menjadi 7 ya. Mutlaknya udah hilang, jadi 7. Nah, nanti di sini kan masih ada min, ada tanda kurang gitu ya di sini. Tulis lagi. Nah, nanti ini masih dimutlakin. Ini dulu yang dikerjakan. Min 7, min 7. Min 14. Nah, min 14 kan menjadi 14 ya. Nah, nanti ini mutlaknya hilang juga. Nah, nanti sisanya tinggal ini ada kurang, ada tanda 7. Nah, sisanya yang ini. 7 kurang 14 hasilnya min 7. Nah, karena masih ada mutlak, baru hasilnya positif ya. Nilai mutlak min 7 adalah 7. Oke, jadi jawabannya adalah 7 ya.
Oke, terima kasih sudah banyak yang jawab benar. Tadi ada yang masih belum tepat ya, tapi angkanya sudah tepat, 7 atau -7. Nah, itu ya. Oke, nomor 3. Mutlak -9 tambah mutlak -2. Silakan. Oke, Ahnaf sudah jawab. Isanul, wow, sudah banyak yang jawab. Isanul, Naura, Salma. Wah, kayaknya udah benar semua nih. Arlisa, udah ya, udah banyak semua. Udah jawab semua. Nggak semua, maksudnya udah banyak banget yang menjawab dan jawabannya itu sama. Oke. Oke, ya. Kalau nomor 3, mudah-mudahan bisa ya. Oh iya. Oh iya, Bu Rizky nggak apa-apa. Oke, jadi -9 tambah -2 ya, itu udah banyak yang benar, nggak ada yang berbeda. Jadi jawabannya masing-masing ya dimutlakin dulu. Jadi yang ini dimutlakin dulu, keluarin mutlaknya ya, yang ini. Terus satu lagi yang mutlak -2. Nah, yang ini. Oke, jadi masing-masing dulu, -9 mutlaknya jadi 9 ditambah mutlak -2 itu 2. Jadi 9 tambah 2 itu 11. Oke, sudah banyak yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 4 masih gampang ya. Nomor 1 sampai 6 itu masih angka. Jadi nilai dari mutlak 6 tambah mutlak -3 kurang mutlak 4 adalah sama dengan berapa? Oke. Oke, sudah banyak juga yang menjawab. Oke, sudah sampai Ihsanul. Oke, Syakila. Oke ya, sambil nunggu yang lain, kita bahas dulu. Nomor 4. Nomor 4 juga masih gampang ya, sama kayak nomor 3. Di sini ada masing-masing mutlak, terus ada penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi sama seperti tadi, keluarin satu-satu dulu mutlaknya. Mutlak 6 dibuka ya. Jadi 6 ditambah mutlak -3. Jadi 3 ya. Terus ini masih ada kurang. Jangan sampai diubah jadi plus ya, karena di sini nggak ada tanda mutlak ya. Jadi kurang, nah mutlak 4 yaitu 4. Jadi 6 tambah 3 kurang 4. 9 kurang 4 itu 5. Oke, jawabannya alhamdulillah sudah banyak yang benar. Nah, nomor 5. Di sini udah mulai banyak ya, ada perkaliannya. Dan yang ditanyakan adalah hati-hati ya, nanti kalian baca soalnya jangan sampai oh biasanya ini hasilnya berapa gitu ya. Nah, biasanya nanti ada pertanyaan yang A tambah 5 atau A bagi 5. Pokoknya setelah ketemu hasilnya nanti diapain lagi. Itu pertanyaannya, hati-hati, harus teliti ya baca soalnya nanti. Nah, ini pertanyaannya adalah A tambah 5. Oke. Sudah ada yang menjawab kah? Belum ya? Karena masih menghitung. Oke, bocoran bagi yang lupa. Kalau ada kayak gini, 8 dikali ya, artinya ini 8 dikali. 8 kali, sorry, kenapa jadi 8 dikali mutlak gitu ya. Artinya ya, 8 dikali, 10 dikali. Oke, sudah ada yang jawab? Masih sedikit yang jawab? Kerjakan dulu mutlak dalamnya. Kerjakan dulu yang di dalam mutlaknya ya.
Oke, sudah ada 4 yang lagi yang masuk. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi terima kasih yang sudah menjawab ya. Nggak apa-apa, yang lain ditunggu, masih ngotret ya kayaknya ya. Jadi Ibu kasih kisi-kisinya. Kisi-kisinya intinya kalian kalau ada angka kerjakan dulu yang dalam mutlaknya. Ya, sama ini juga. Nah, oke, sudah banyak nih. Oke, yang belum menjawab silakan ya. Terus kalau ada yang nggak ngerti, ini aja, nggak apa-apa, di chat, Bu masih belum ngerti, gitu, nggak apa-apa ya, atau di open mic. Oke, ya. Sudah banyak yang jawab, dan insya Allah benar ya. Jadi tadi Ibu bilang kerjakan dulu yang di dalam mutlaknya ya. Itu dalam bentuk angka, pasti kita sederhanain dulu. Min 9 tambah 4. Itu min 5. Oke, ya masih ada mutlak, ingat. Kita kerjakan satu persatu ya. Kurang 10, mutlak 1 kurang 5, itu min 4. Sama dengan A gitu ya katanya ya. Kita ikutin soalnya. Kemudian di sini udah ada mutlak min 5 ya. Mutlak min 5 kita bisa buka langsung mutlaknya. 8 kali positif ya. 5. Itu 8 kali 5 kurang 10. Nah, mutlak min 4 itu jadi positif 4. Sama dengan A. Baru kita mengkalikan seperti biasa. 8 kali 5, 40. Kurang 10 kali 4, 40 ya. Nah, 40 kurang 40 berapa? 0 ya. 0 sama dengan A. Oke, jadi udah nih ketemu A-nya 0. Berarti nanti yang ditanyakan A tambah 5 ya. Jadi A tambah 5-nya 0 tambah 5 sama dengan 5. Oke, jadi jawabannya benar ya. B. Sip. Sekarang nomor 6, pecahan. Ingat, ini mah udah pasti ya, kerjakan dalam mutlaknya, yaitu pecahan. Pecahannya ini ya gede-gede ya. Oke, gini aja. Kalau kelihatan kalian ini gede-gede, Bu, gitu ya, terus KPK-nya kan biasanya menyamakan penyebut ya, mengalihkan KPK-nya gede gitu. Nah, biasanya kita lihat dulu, ada nggak yang bisa disederhanain dari pecahan itu? Misal 8/6, itu masih bisa disederhanain ya. 8/6 itu disederhanain jadi berapa? Ibu tanya, Kalista. Ya, Bu. Ya, 8/6 bisa disederhanain atau diperkecil jadi berapa angkanya? Sebentar, Bu. Oke. Empat per 3, Bu. 4/3. Oke, betul ya. Dari mana 4/3? Nah, kalian kalau menyederhanakan, ini nanti minnya ya ikut ya. Dibagi gitu ya, dibagi berapa yang sama. Nah, dibagi 2/2. Kalau dibagi 3/3 kan yang atasnya nggak bisa ya. 8 bagi 3 nggak bisa. Jadi yang atas sama bawahnya sama-sama bisa dibagi angka yang sama. Itu cara memperkecil atau menyederhanakan. Jadi dibagi 2/2 menjadi 4/3. Tapi jangan lupa di situ ada min, masih ada min ya di sini, diikutkan. Jadi min 4/3. Oke, ditambah 3/5, bisa diperkecil nggak? Oke, sudah banyak yang geleng-geleng. Sip, nggak ada ya? Nggak bisa ya, jadi 3/5. Oke, selanjutnya min 3/9. Ibu mau tanya Habil. Habil ada Habil? Ada, Bu. Oke, 3/9 bisa diperkecil nggak? Enggak, Bu, kayaknya. Bisa. Bisa, Bu. Oke, yang jawab siapa tadi? Ganeseva. Ganeseva. Oke, Ganeseva. Kalau bisa berapa? Jadi 1/3.
Oke, 1/3 ya. Dari mana 3/9? Dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3/3 ya. Ya. Dibagi 3 dua-duanya ya, betul ya. Jadi ini kan bisa ya 3/3 itu 1, 9/3 itu 3. Nah, jadi bisa untuk 3/9. Nah, kalau kayak gini kan ternyata angkanya di bawahnya ya, 353. Itu lebih kecil ya daripada 659. Nah, selanjutnya apa? Apakah langsung menyamakan penyebut? Boleh. Atau kita udah punya nih yang sama 3/3 ya, 3 sama 3 ini. Min 4/3 sama min 1/3. Nah, itu yang dikerjakan dulu ya. Lebih mudahnya itu yang dikerjakan dahulu, yaitu min 4/3 sama dikurang 1/3 ini. Ini yang dikerjakan dulu. Gimana cara nulisnya? Kalau masih bingung, ditukar aja posisinya. Jadi di sini min 4/3, ini kan ada min ya, atau tanda kurang, kurang 1/3, terus ditambah 3/5. Itu boleh tukar posisi. Maka min 4 dikurangin 1 berapa? Min 4 kurang 1. Min 5. Oke, min 5. Tadi siapa yang Ihsan. menjawab? Ihsan. Oh, Ihsanul ya. Sip, Ihsanul min 5/3. Boleh ya minnya diletakkan di min 5 atau sejajar dengan pernya. Min 5/3. Ditambah 3/5. Nah, sok berapa? Siapa ya? Siapa lagi yang belum dipanggil sama Ibu? Ahnaf. Ya Bu, kenapa? Min 5/3 tambah 3/5 jadi berapa? Min 5/3 tambah 3/5, bawahnya jadi 15 Bu. Sip. Ini masih dalam mutlak ya. Jadiin 15 katanya. Oke, terus yang atasnya berubah nggak? Berubah. Oke, jadi berapa? Yang 5 dikaliin 3 jadi yang 5 dikaliin 5. Oke. Jadi 25. Sip. Terus itu yang yang atasnya dikali 5 jadi yang 3 dikali 3 jadi 9. Sip. Betul ya. Jadi gitu ya, samakan penyebut jangan lupa. Jadi hasilnya berapa nih? Min 25 tambah 9. Yukan. Min 25 tambah 9 berapa Yukan? Berarti negatif 16 ya, negatif 16. Sip, negatif 16/15. Oke, ini masih tanda mutlak ya. Masih ada tanda mutlak, berarti mutlaknya hilang, atau kita hilangkan mutlak, buka gitu ya, bukan nilai tanda mutlaknya menjadi 16/15. Sip, tadi udah ada yang chat ya, jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami sampai sini untuk pecahan? Ingat ya, pra-PTS itu hampir sama soalnya, mungkin ganti angka kebanyakan. Jadi kalau ada pecahan, ingat lagi tadi caranya ya. Bisa diperkecil dulu, kalau yang masih bisa diperkecil, kalau enggak langsung ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, Saskia silakan. Nomor 7. Nah, itu kita udah angka-angka sudah ya, sudah selesai tentang mutlaknya. Sekarang ke variabel. 7 sampai berapa ya? Ini masih definisi sih, 7 sampai 10 ya. Ini masih definisi dan sifat-sifat. Oke, ini udah pernah Ibu bahas ya. Untuk ada juga ya di di tugasnya. Mudah-mudahan benar semua. Nah, ini ingat pasti ada yang diketahuinya X lebih besar atau X kurang dari atau seperti ini di antara ya 0 sama 2. Nah, ini tuh buat apa? Buat ini, khusus buat ini aja bentuk sederhana dari mutlak X min 3 untuk X-nya lebih besar dari 7 itu jadi gimana gitu bentuknya. Ya, bentuk sederhana itu artinya si mutlaknya itu terbuka gitu ya, atau hilang. Oke, jadi gimana? Ada yang masih ingat? Pilih angka yang di atas 7 bukan Bu?
Iya, betul. buat X-nya. Betul, nih ya. Ya, kita masukin X-nya yang lebih besar dari 7 atau di atas 7. Oke, terserah ya, mau 10, mau 8, atau mau 100 juga kalian boleh. Kira-kira berapa? Iya, betul, Sasvia. Oke, kita masukin misal ya. Misal masukinnya X sama dengan berapa nih? Coba Ibu minta yang belum bersuara. Rena. Rena, ada Rena. Ada, Bu. Oke, Rena mau ngambil X-nya berapa? 8 aja, Bu. 8 aja, oke. Nah, dari sini berarti nanti Rena masukin ya ke X-3 jadi berapa? 8 kurang 3 ya? 8, ya. Berapa jadinya, Ren? 5. 5 ya. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak ditulis hasil akhirnya juga nggak apa-apa, tapi ini menunjukkan 5 itu bentuk positif atau negatif? Positif. Positif ya, positif atau negatif. Benar tadi yang Rena bilang positif. Oke, terima kasih Rena. Sekarang Ibu mau bertanya ke cowoknya dulu. Zakwan. Zakwan? Ada Zakwan? Zakwan. Ya, Oke. Bu. Oke, Zakwan. Sampai sini tadi udah ngikutin ya? Ya, nge-lag, Bu. Oke, nomor 7 kita lagi ngebahas nomor 7. Jadi tadi Rena mengambil X-nya 8, X-nya masukin ke sini ya, mutlak X min 3 jadi 8 kurang 3. 8 kurang 3 itu hasilnya 5. 5 itu positif. Nah, berarti nanti kita buka tanda mutlak ini menjadi apa? Apakah tetap dirinya sendiri atau dikali min? Menurut Zakwan, masih ingat nggak minggu kemarin atau di pembahasan PPT yang kemarin, OneNote yang kemarin? Tetap atau dikali min kalau hasilnya positif? Bu, saya boleh bantu jawab? Siapa ini yang ngomong? Rafa, Bu. Bu, maaf tadi telat, Bu. Habis vaksin ya dari sekolah. Oh iya. Oke, Rafa, nggak apa-apa. Ya, Pak. Bu. Oke, nggak apa-apa. Bentar ya. Zakwan dulu. Zakwan masih... Ya, Bu. Ke Zakwan. Ke Rafa. Zakwan gimana? Masih ingat nggak? Tetap atau dikali min? Kalau positif. Menurut Zakwan. Ada 2 ya, tetap atau dikali negatif. Putus-putus dari tadi. Oh, nge-lag ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti Zakwan bisa ini ya, ngelihat rekamannya ya, biar ngerti gitu ya. Soalnya ini di tugas ada, nanti di PTS juga kemungkinan ada. Oke, silakan Rafa bantu jawab Zakwan. Tetap, Bu. Jawabannya. Jawabannya? Tetap, karena tandanya positif saat sudah dikalikan X-nya itu sama dengan 8. Iya. Oke, jadi benar ya, jawabannya adalah yang tetap. 8. Karena tadi ini ya, bentuknya positif. Tapi nanti ketika kalian hasilnya negatif, dikali min. Jadi cuma ada 2, tetap atau dikali negatif. Tidak keluar dari si soal X min 3 ini ya. Misalkan di sini ada jawabannya X min 7 sama 7 min X. Itu nggak mungkin. Pasti nggak jauh dari X min 3 atau 3 min X. Gitu ya. Oke. Saya ingin nanya. Jadi kalau nanti tuh kalau ada yang negatif gitu, kalau yang dibalikinnya tuh tanda yang di tengahnya tuh nggak usah ikut ya, Bu? Dibalikin apa? Dikali aja negatif ininya. Misal ya. Oh, iya. Ngerti. Atau dibalik tandanya, Bu. Ya, Bu, ngerti. Makasih, Bu. Oke. Nih, nomor 8 juga mirip, tapi ini rentangnya X-nya di antara 0 sama 2 ya, 0-nya masuk. Coba Ibu mau nanya cewek.
Sekarang ke cewek lagi yang belum. Syakila. Syakila ini kan nomor 8 ya. Nomor 8 itu X-nya di antara 0 dan 2. 0-nya itu masuknya ada sama dengan di sini. Kira-kira Syakila mau ngambil angka berapa? X-nya. Di sini X-nya antara 0 sampai 2. Berapa? Kalau bingung antara 0 sampai 2 itu apa aja boleh Syakila nanti diuraikan ya. Di sini kan ada sama dengan, berarti 0-nya masuk gitu. Jadi nanti di sini ada angka 0, terus ada setelah 0 apa? 1 ya. Nah, 2 masuk enggak? Nah, kita lihat di sini 2 ada tanda sama dengannya atau enggak ya. Ternyata di sini di soalnya tidak ada sama dengan ya, atau tanda di bawah ini. Berarti 2 nggak masuk. Yang masuk 0 sama 1. Nah, nanti Syakila boleh nih milih antara 0 sama 1 angkanya. Nah, Syakila mau pilih yang mana? 0 atau 1? Karena cuma 2 kemungkinan ini. Gitu. Yang mana? 1. 1 ya? Oke, boleh 1. Nah, nanti angka 1 ini Syakila masukin ke 5X min 10. Jadi, X-nya ganti dengan tadi berapa? 1. Nah, berapa nih Syakila? 5 kurangin 10 hasilnya. Berapa? 5 kurang 10. Min 5. Min 5. Oke, min 5 ya. Nah, jangan dibuka ya, jangan sampai mutlak min 5 hasilnya 5. Enggak gitu ya. Enggak ada jawabannya. Enggak gitu, tapi kayak tadi kita mau mencari dia tuh positif atau negatif. Tuh, menurut Syakila positif atau negatif min 5 itu? Negatif. Negatif. Nah, negatif. Tadi ya, kalau negatif tetap atau dikali min? Dikali min. Betul, dikali min jadi berapa nih? 5X min 10 kalau dikali min? Gitu ya, min 5X min 10. Nah, oke. Bisa tahu hasilnya berapa? Berarti antara D sama E ya? Yang E ya, yang E. Jawabannya yang E. Kenapa yang E? Ya tadi ya, kalian boleh mengubah tanda. Tadinya kan 5X itu positif, jadi negatif. 10 itu negatif, jadi positif. Boleh aja seperti itu cara cepatnya. Atau cara matematika konsepnya seperti ini ya. Jadi min 5X ditambah 10. Atau 10 kurang 5X. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Boleh di chat atau open mic-nya. Nomor 9. Oke, nomor 9. Apakah pernyataan berikut benar atau salah? Nanti kalian cuma jawab, misalkan benar ya benar. Gitu ya. Kalau salah, salah. Itu jawabannya ya. Bukan jawaban A, B, C, D. Cuma jawab benar atau salah. Katanya, mutlak 2X min 5 dapat ditulis menjadi mutlak 2X kurang mutlak 5. Benar apa salah? Kira-kira. Ini di sifat-sifat ya. Ada nggak sifat seperti ini? Ada. Ada? Ada nggak? Benar atau salah? Kayaknya harus ngelihat dulu sifat-sifat yang awal ya, coba ya. Kita lihat di sifat-sifat. Nah, ini sifat-sifatnya. Nih, yang ini ya, yang warna pink ya. Yang warna pink. Jadi sifat-sifatnya itu ada, kok satunya nggak ada ya? Nah, ini. Jadi ini, sifat-sifat nilai mutlak itu selalu positif atau lebih besar sama dengan 0 ya. Terus yang kedua, nilai mutlak itu akar X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak
X kuadrat sama dengan nilai mutlak X dikuadratin sama dengan X kuadrat. Nah, yang keempat, nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Dan yang terakhir, kalau pembagian, dipisah mutlaknya ya, atas sama bawah. Nah, ternyata kalau soal yang tadi kan, soalnya ternyata mutlak 2X min 5 sama dengan mutlak 2X kurang mutlak 5 gitu ya. Ada nggak di sifat-sifat ini yang tadi kita pelajarin? Yang 6 sama 7 mah nggak usah ya. 6 sampai 10 mah nggak usah dulu. Nggak ada ya? Untuk soal pembagian, pengurangan atau penjumlahan, ternyata nggak ada sifat seperti ini. Yang ada adalah perkalian. Yang ada tuh nih perkalian. Mutlak X kali Y sama dengan, baru mutlaknya dipisah. Contohnya kayak gimana? Contohnya, kayak ini 2X kali 5 misal ya. Nah, baru di sini boleh 2X, mutlak 2X kali mutlak 5. Nah, ini baru yang benar. Tapi kalau penjumlahan sama pengurangan di dalam mutlak itu tidak bisa diubah seperti mutlaknya dipisahin. Itu salah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tadi jawabannya adalah salah ya. Salah. Yang benar, ya nggak ada yang benar gitu. Yang benar itu mungkin nanti bisa ditulisnya 2X min 5 itu sama aja dengan tadi ya sifat keberapa kira-kira. Yang ini, yang nomor 6. Mutlak X itu sama dengan mutlak min X. Nah, berarti mutlak X itu sama dengan mutlak min X. Mungkin bisa ditulisnya seperti ini. Bukan mungkin. Mutlak 2X min 5 bisa ditulis 5 min 2X. Ya, gitu. Mutlak. Nah, baru ini benar. Kalau yang 2X, mutlak 2X kurang mutlak 5 itu salah. Nomor 10. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh. Apakah pernyataan berikut benar dan salah? Ini masih benar dan salah ya, 2 nomor. Oke, benar apa salah tadi yang ada kuadrat? X min 1 kuadrat mutlak sama dengan X min 1 dikuadratin. Tadi Ibu sudah ini ya membacakan sifatnya, benar apa salah? Ada yang masih ingat? Benar mungkin, Bu. Benar mungkin. Benar, Bu. Kita lihat ya. Oke, Ayla juga menjawab benar katanya. Kita lihat lagi. Yang tadi kuadrat ada di sifat yang ketiga ya. Nah ini. Sifat ketiga. 3 nih yang ini. Mutlak X kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratin. Sama dengan X kuadrat. Berarti tadi benar ya. Kalau tadi kan ada X min sekian ya. X min 1 kuadrat. Nah itu sama ya. Berarti jawabannya adalah benar ya. Oke, sih. Benar. Dari sifat yang tadi ketiga itu X kuadrat sama dengan mutlak X dikuadratin. Oke. 11. Kita udah ke persamaan. Jadi sifat-sifat dan definisi dan sifat-sifat itu 10 soal, mudah-mudahan sama ya, sama 10 soal, sisanya persamaan dan pertidaksamaan. Nomor 11 masih insya Allah masih mudah ya. Oke. 11 silakan, sudah ada yang ngechat. Nilai P yang memenuhi mutlak P sama dengan 4. Jawabannya apakah A, apakah B, C, D, atau E? D ini adalah lambang himpunan kosong ya. Himpunan kosong artinya tidak ada anggotanya. Oke. Apakah 4 aja? Atau min 4? C, 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 B. Ada yang jawab B. Oke. Kalau masih ingat, oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat. Jadi kita ingatkan lagi ya di persamaan itu. Di persamaan itu semua
soal yang sifatnya persamaan, bentuknya persamaan, itu hanya ada satu cara, yaitu misalnya X sama dengan A. Nah, ini pasti cuman ada dua, yaitu X sama dengan A, X sama dengan min A. Jadi, yang satu positif, yang satu negatif. Ya, dengan catatan si A-nya itu positif angka ya. Nanti kayak gimana kalau negatif? Nomor 12 ada. Nanti kita bahas juga. Nah, jadi nanti kalau kalian ketemu persamaan, jawabannya selalu gini ya, X sama dengan A, X sama dengan min A. Oke. Ini mau angka, mau variabel itu seperti ini. Tapi nanti ada catatan untuk bentuk soalnya yang ketiga. Maaf ya, kalau ini. Ibu pakai fx. Jadi yang satu mutlak, yang satu lagi tidak dimutlakin. Mudah-mudahan masih ingat ya. Caranya sama, masih yang fx sama dengan gx ya, positif. Terus yang mutlaknya ini satu lagi yang negatif. Gitu. Ini sama, tapi yang ini harus diuji. Ya, mudah-mudahan masih ingat harus diuji. Nanti kita lihat ada soalnya ya. Yang nomor 11 dulu. Berarti jawabannya yang mana yang benar? A, B, atau C ya berarti ya. Karena 4 ini positif. 4 ini angkanya positif. Berarti ada dua, nggak mungkin yang A doang atau yang B doang ya. Jadi solusinya ada dua, yaitu X sama dengan A, yang satu lagi X sama dengan min. Berarti yang satu X-nya positif atau P-nya ya variabelnya positif, yang satu variabelnya negatif, yaitu yang C. Ya, terima kasih yang sudah menjawab dengan benar. Oke, sip. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk semuanya ya. Nomor 11 itu nggak perlu pakai hitung gitu, nggak perlu pakai ngotret, bukan hitungnya ngotret, nggak perlu pakai ngotret karena kalau udah ketemu cuman P atau variabel doang, X, Z, K itu dia udah pasti angka itu tersendiri jadi plus sama minusnya. Nomor 12, diketahui mutlak 2X sama dengan min 1. Nah, kalau kalian udah ketemu bentuk tunggal seperti ini dan si di kanannya ini adalah negatif, apa yang terjadi? Ingat definisi apa? Himpunan kosong bukan, Bu? Iya, ingat definisi nilai mutlak itu selalu positif ya. Ini kan yang di kiri nilai mutlak sama dengan hasilnya negatif. Nggak mungkin berarti ya. Jadi benar yang jawabannya adalah yang D. Ya, jadi himpunan kosong karena nilai mutlak itu tidak negatif ya. Nilai mutlak ya. Kalau tadi kan yang solusi ini adalah sudah hilang mutlaknya. Itu solusinya. Bisa dibedain ya? Yang sama dengan? Ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Kalau yang kan ini himpunan kosong itu yang negatif ya, Bu. Ya. Kalau bilangan real maksudnya itu kayak gimana biar apa kalau jawabannya bilangan real gitu. Kalau ada pembahasan belum? Kalau jawabannya bilangan real itu biasanya di pertidaksamaan. Oh, ya. Di persamaan nggak ada ya. Oh, iya, Bu. Bahkan kalau di persamaan misalkan 0 gitu ya, si 2X sama dengan 0. Ya, hasilnya 0 ya. Ini X-nya pasti 0. Gitu. Ngerti, Bu, ngerti. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Nomor 13. Kalau nggak ada lagi, nanti boleh di chat ya yang mau bertanya ya. Nomor 13, bagaimana himpunan penyelesaian dari ini? Nah, Ibu udah berkali-kali bilang ya, atau minggu kemarin udah pernah bilang, kalau misalkan ada soal di sebelah kirinya banyak gitu ya, sisakan, Ibu tulis lagi nih, sisakan ruas kiri sendiri. Aduh, sisakan mutlak ya. Sisakan mutlak sendiri di ruas kiri. Yang lainnya pindah gitu. Mau dia ada bentuk variabel atau angka, yang penting sisakan mutlak sendiri di ruas kiri. Ya, ini peringatan. Kenapa?
biar kelihatan nanti ya, biar kelihatan si bentuknya itu nanti kayak gimana. Nah, kita coba ya. Berarti di sini mutlak min 6 sama dengan ya, 6-nya pindah ya. 6 kurang 1. Atau kalian nulisnya min 1 tambah 6 boleh. Ya, boleh aja. Kemudian ini masih bisa kita selesaikan. Mutlak X min 6 sama dengan 5 ya. Nah, udah. Kita punya ini yang mau dikerjakan, yaitu mutlak X min 6 sama dengan 5. Bagaimana solusinya? Tadi hanya ada 2, yaitu X sama dengan A, X sama dengan min A. Gitu ya. Atau di sini berarti kita bisa tulis solusinya X min 6 sama dengan 5, atau X min 6 sama dengan min 5. Min 5. Sip. Gitu ya. Oke, silakan dihayati, dipahami dulu. Pokoknya kalau ada mutlak, itu mutlaknya hilang, kemudian si kanannya jadi positif sama negatif. Itu. Kalau persamaan hanya itu. Kecuali tadi nanti ya, kita ketemu yang ini diuji, tapi sama caranya ya. Ada 2, positif sama negatif. Lalu kita ini kerjakan, X sama dengan 6 tambah 5, sama dengan 11. Yang ini X sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. Udah jadi jawabannya. Oke, ini kepotong ya, A, B, masih ada CD-nya. Nah, nanti jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya bisa ditulis 1,11. Ya, nggak cuma 1, nggak cuma 11 aja. Jadi 1 atau 11. Oke, Salma nggak apa-apa ya. Kayak Rafa tadi ya habis divaksin. Vaksinnya di sekolah ya? Bagus saya mau. Iya. Oke, nggak Bu, apa-apa. jadi ini itu tuh apa caranya tuh yang itu ya Bu, yang pakai atau itu ya? Kalau persamaan hanya itu caranya. Oh. Tapi tadi nanti kita lihat ketemu yang bagian ketiga ya yang harus diuji. Itu yang ngebedain. Tapi nanti ya kita lihat dulu. Soal yang lainnya ini mohon maaf salah ya. Ini tuh nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, jadi ini tuh sebenarnya soalnya yang ini. Soalnya tuh yang ini. Nanti akan menjadi seperti ini. Oke, Ibu hapus dulu ya ininya. Jadi nanti, nah ini kan banyak ya. Wah, ini banyak. Nggak ada gitu bentuk yang tadi Ibu ajarin atau yang mutlak X sama dengan A. Nah, sama. Sisakan mutlak sendiri di ruas kiri. Setiap ada soal yang banyak di kirinya, sisakan aja. Ya, sisakan mutlak sendirian. Pelan-pelan aja satu-satu, berarti satunya pindahin, masih ada min 2, 3X tambah 9 mutlak ya, sama dengan 13 kurang 1, gitu ya. Kemudian di sini ada min 2, ini kerjakan dulu yang kanannya, 3X tambah 9 sama dengan 12 ya. Nah, hati-hati ya, hati-hati, mana Ibu ininya kok warnanya nggak ada. Ini kalian jangan kalikan ke dalam. Ada min. Ada min nggak boleh kali ke dalam ya. Min tidak boleh kali ke dalam mutlak. Min itu tidak boleh kali ke dalam mutlak. Kecuali kalau minnya bukan mutlak ya. Min, misalkan di sini X plus 1. Bukan tanda mutlak, itu boleh dikalikan ke dalam minnya, yaitu min X min 1. Tapi kalau misalkan min, tanda mutlak, X plus 1 tidak bisa seperti mutlak X min 1. Ini salah. Ya. Nggak boleh. Jadi gimana caranya? Caranya dibagi dengan yang ruas kanan. Jadi kan sisakan mutlak sebelah kiri ya, 3X plus 9 sama dengan 12 dibagi min 2. Nah, itu caranya. Jadi nanti sama dengan 3 mutlak, 3X plus 9 sama dengan 12 bagi min 2 berapa? 6. Iya, betul ya, dipindahin akhirnya. Min 6. Ya. Oke, sampai Bu, sini? Itunya min 12, Bu. Salah nulisnya. Oh iya. Oke, maaf ya. Min 2 ya maksudnya ya. Ini min 2. Nah, oke. Nah, ternyata mutlak
sama dengan min 6. Hasilnya gimana? Solusinya? Tuh, bukan tuh belum selesai di sini. Pakai atau lagi yang gitu kan. Nah, hati-hati Rafa dan yang lainnya. Tadi apa? Mutlak sama dengan negatif, harusnya hasilnya apa? Oh iya, negatif ya. Nggak lihat. Ya, Lupa. ya. Jadi kosong. Betul. Hasilnya himpunan kosong. Jangan terkecoh ya. Ketika kalian udah tadi dari awalnya sampai sini udah benar gitu ya, memindahkan ruas dan ternyata setelah dia tunggal, si mutlaknya sendirian di ruas kiri sama dengan ruas kanannya negatif, itu nggak bisa. Solusinya nggak ada. Jadi himpunan kosong. Oke, Ahnaf, betul ya. Itu ya. Jadi kuncinya sisakan mutlak sendirian di ruas kiri, kemudian nanti hati-hati dilihat lagi apakah sebelah kanannya angkanya positif atau negatif. Angka ya, angka. Kecuali dia kalau variabel. Kalau variabel masih tadi ini penyelesaiannya ada 2 itu. Oke, jadi jawabannya adalah himpunan kosong. Nah, nomor 15, 16 itu mirip, kita akan satu aja ya. Silakan Isanul. Ngejelasinnya lamain aja, mau ke toilet. Oke. Oke, 15 ya, 15 sama 16 hampir mirip. Kita akan mengerjakan 15 dulu ya. Atau 16? Sama sih, 15 sama 16. Mau yang mana, 15 atau 16? Nanti kita ke 17. 16 deh ya, 16. Soalnya 15 sama 17 mirip. Oke, di sini nomor 16. Ini masih persamaan ya, ada kata hubungnya sama dengan mutlak sama dengan mutlak. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang di atas tadi, solusinya hanya ada 2, yaitu X min 3 sama dengan min 4X ya, atau X min 3 sama dengan berapa? 4X bukan, Bu? Betul, 4X ya, karena dikaliin negatif. Gitu ya, jadi sama caranya. Oke, kemudian pindahkan ke ruas kiri yang variabel. Ini menjadi 4X tambah X sama dengan yang angkanya pindahin ke ruas kanan. Ini X min 4X sama dengan 3. Ini jadi 5X sama dengan 3, yaitu X-nya menjadi 3/5. Yang ini min 3X sama dengan 3, yaitu X-nya min 1. Udah selesai ya, jadi nanti ketemu jawabannya min 1 dan 3/5, atau min 1 atau 3/5. Mudah sampai sini kira-kira? Yang persamaan hanya itu ya? Atau ada 2, cuman ada 2, yang negatif sama yang positif. Yang positif sama yang negatif. Nomor 15 juga sama ya? 15 Ibu kasih ini aja, apa namanya? Solusinya kan 4X min 3 sama dengan, nah ini kan positifnya ya, 2X plus 9, atau 4X min 3 sama dengan berapa? Yang negatifnya jadinya. Dikali negatif aja ya ininya. Min 2X min 9 bukan, Bu? Ya, kali negatif atau tandanya berubah ya. Jadi min 2X min 9. Nanti penyelesaiannya sama kayak nomor 16, sisakan X, pindahin X-nya ke sebelah kiri. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 17 ya. 17 itu ternyata soalnya beda misalkan. Kelihatan beda, Bu, ini ada mutlak kurang mutlak sama dengan 0. Nah, tadi ya, Ibu udah ajarin, sisakan mutlak sendirian di sebelah kiri. Yang mana, Bu? Tapi kan ada 2 gitu. Yang mana aja terserah. Yang paling gampang aja, yang mutlaknya tandanya positif ya. Sisakan yang tanda mutlaknya positif, supaya tidak repot nanti membagikan dengan min. Gitu. Oke, 17. Jadi yang disisakan yang mutlak
X plus 2 ini. Ya. Jadi mutlak X plus 2 sama dengan, nah baru pindah si mutlak 5X min 10-nya. Ini kan tandanya min ya, berarti kalau pindah jadi positif. Gitu, masih ada tanda mutlak. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini kan berarti sama kayak soal nomor 15 ya. Gitu. Jadi solusinya tetap ada 2. Tetap ada 2. Yaitu X plus 2 sama dengan 5X min 10 atau X plus 2 sama dengan, dikali negatif ya. Kali negatif masing-masing, jadi ini min 5X ditambah 10 gitu. Dan nanti bisa ngerjainnya ya. Nolnya bukan dihilangin ya, ada yang bertanya, nolnya dihilangin. Nolnya itu maksudnya bukan dihilangin ya. Artinya kalau sama dengan 0, ini kan sama aja dengan, maaf ya, sini mutlak, Ibu tulis lagi, sama dengan 0 ditambah ya. Ditambah, ini kan tadinya negatif, jadi ditambah 5X mutlak. Gitu. Nah, kan 0 ditambah sesuatu, ya hasilnya sesuatu. Gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nulis 0. Langsung aja si angka, si yang dipindahin itu. Oke, ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, kalau ada, bisa ya nanti, soalnya kalau satu-satu waktunya nggak akan cukup. Yang penting kalian sudah sampai sini bisa memindahkan semuanya ke ruas kiri dan ruas kanan ya. Tinggal cari X-nya. Nomor 18. 18 itu di sini ada pecahan ya. Setengah dikali mutlak sama dengan sepertiga dikali mutlak. Nah, itu caranya gimana? Caranya boleh aja kalian masukin, kalau perkalian ya, perkalian ini kalian boleh masukin angkanya ke dalam mutlak. Itu boleh. Karena nggak ada negatif ya. Oke, kan silakan. Jadi boleh aja mengalihkan ke dalam. Tapi ini masalahnya kan pecahan, lebih ribet. Kali silang ya. Nomor 18 kalau ada soal seperti ini kali silang. 3-nya kali ke sana, 2-nya kali ke kanan, 3 kali ke kiri ya. Jadi kali silang itu gitu. Jadi nanti di sini menjadi 3 kali mutlak X plus 1 sama dengan 2 kali 2 mutlak 2X min 3. Oke, sampai sini. Bisa diikutin? Bisa, Bu. Alfa. Yang lainnya bisa diikutin, nak? Cewek-cewek? Ya, Bu. Nah, oke ya. Gitu ya. Pokoknya kalau ada 1 per kayak gini, 1 per ini, kali silang. Kali silang aja. Oke, nah sampai sini masih ada angkanya. Ya, kalau kayak gini kan bukan pecahan lagi ya, boleh dikalikan ke dalam. Jadi, kalau mutlak itu ada sifat yang si angka ini boleh kali ke dalam, kecuali yang negatif ya. Ya, kali aja ke dalam semuanya ya. Berarti X plus 1 kali 3. Ini menjadi 3X plus 3 sama dengan 4X min 6. Oke. Nah, sampai sini kan kalian udah ketemu lagi bentuk sama ya kayak yang di atas-atasnya. Kayak nomor 17 ya, tinggal solusinya. Solusinya ya kayak sama aja, solusinya ada 2 sama dengan ini tulis kayak soalnya atau yang satu lagi yang negatif. Min 4X plus 6 gitu ya. Sama ya, jadi paling ngerubah yang awal-awalnya. Yang sebelumnya memindahkan, mutlaknya dipindahin ke ruas kanan, kalau yang 18 itu mengkalikan, ya, kali silang, terus kalikan ke dalam angkanya. Oke, mudah-mudahan bisa ya, sampai nomor 18, sekarang 20. Ini yang Ibu maksud, kalau soalnya seperti ini ya, seperti 1 pernya kemana? Oh, 1 pernya. Sebenarnya 1 pernya hilang ya, bukan hilang, apa ya namanya? Kayak gini deh.
Oke, Ibu contoh yang sederhana. Setengah A sama dengan sepertiga B, gitu ya. Nah, ini kan kalau kali silang, ini boleh ya kalikan dulu 1 kali A-nya A per 2 sama dengan B per 3, gitu ya. Nah, baru di sini kali silang. 3 kali A, 3A, sama dengan 2 kali B, 2B. Itu ya, jadi satunya sebenarnya udah dikalikan dengan A-nya. Jadi siapa yang nanya? Sasfia ya. Itu ya Sasfia, jelas ya, mudah-mudahan ya. Bisa dipahami. Oke, kemudian nomor 20. Sama, nomor 20 juga kan ternyata di sebelah kirinya banyak ya, bukan nilai mutlak aja, sisakan nilai mutlak sendirian di sebelah kiri. Yaitu mutlak 4x plus 2 sama dengan 5x min 5 ditambah 3x min 1, gitu ya. Oke, kita kurang-kurangin dulu. Ini 5x sama tambah 3x ya. 5x tambah 3x, 8x. Min 5 min 1, min 6. Oke, sampai sini tetap ada dua cara ya. Ada dua solusi. 4x plus 2 sama dengan 8x min 6 atau 4x plus 2 sama dengan min 8x plus 6. Gitu ya. Sama ya. Oke, di sini kita pindah ruas menjadi, langsung aja ya, nanti kalian bisa step by step-nya diulangin lagi. Ini min 4x sama dengan min 8. X-nya hasilnya 2. Yang satu lagi 4x tambah 8x, 12x, 6 kurang 2, 4. X sama dengan 4 per 12, atau bisa diperkecil ya, dibagi 4 per 4. Ya, kalau misalkan kalian ketemu angka gede, bagi aja, diperkecil aja, jadi 1 per 3. Sampai sini sebenarnya belum selesai, walaupun ada ya A jawabannya. Kenapa? Yang ini harus diuji. Gimana cara melihat atau membedakan mana yang harus diuji sama yang enggak? Ini yang dilihatnya, yang kanannya bentuknya variabel dan tidak ada mutlak. Jadi kanannya variabel aja. Variabel atau ada angka gitu ya. Intinya kalau ada variabel dan tidak ada tanda mutlak, harus diuji. Ya, harus diuji. Ujinya gimana? Masih ingat nggak ujinya gimana? Ya udah, Salma latihan soal ini bakal dipublish. Iya, kalau nggak salah harusnya udah ya. Nanti ada di modul pra-PTS, bentuknya bentuk kuis ya. Jadi bukan bentuk PDF, tapi nanti kalian mengerjakan ya bentuk kuis gitu, kayak kuis harian kalian, cuman nggak masuk nilai, itu hanya latihan saja gitu. Kalian dapatnya berapa. Terus ini juga ya yang di OneNote ini juga nanti Ibu share kan sering ya ada rekaman Zoom. Ada rekaman Zoom, di situ nanti ada pembahasan soal. Oke, lupa lagi caranya, nggak apa-apa ya. Jadi diuji, yang namanya diuji itu, uji aja ke soal. Soalnya soal mana? Bebas. Boleh soal yang awal, tapi kan yang awal ribet ya. Jadi soal yang dikotakin sama Ibu aja, yang ini, yang paling sederhana. Ujinya ke sini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu ya. Harus ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, kita masukin X-nya 2. Masukin ke sini. Jadi, berapa nih? 2 kali 4, 8 ya. 8 tambah 2 sama dengan 2 kali 8, 16 kurang 6. 8 tambah 2, 10. Sama dengan 16 kurang 6, 10. Sama? 10 sama dengan 10? Sama, berarti benar. Yang satu lagi. Yang satu lagi itu sepertiga ya. Yang satu lagi itu sepertiga, kita uji sama ke soalnya. Tapi ini ya, maksudnya pecahan ya, nggak apa-apa ya. Jadi 4 per 3 ditambah 2 sama dengan 8 per 3 dikurangin 6. Nah, kerjakan dulu yang dalam kurung ini.
Samakan penyebut ya, 4/3 ditambah 6/3 sama dengan 8/3 dikurang berapa nih? 18/3. 4 tambah 6, 10/3. 8 kurang 18, enggak ada buka, sorry. Min 10/3. Nah, sampai sini aja udah salah ya. 10/3 sama dengan min 10/3. Tidak sama ya, tidak sama berarti yang 1/3 ini bukan, jadi ganti warna. Jadi yang 1/3 ini bukan himpunannya, bukan solusinya ya, bukan solusi. Karena tadi alasannya diuji ya, berarti yang masuk himpunannya adalah yang X sama dengan 2 saja. Yaitu jawabannya yang D. Oke ya, jadi seperti itu. Cuman satu soal ya, cuman satu soal untuk soal yang diuji. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dikerjakan lagi sendiri, dicoba-coba lagi soal-soalnya ya. Ibu. Ya. Jadi soal kayak gini tuh harus dikerjainnya tuh 2 kali ya dengan 2 cara ini ya. Betul, 2 kali. Untuk soal-soal persamaan, kerjakannya 2 kali. Dan untuk soal ini harus diuji ya, harus diuji untuk yang ruas kanannya itu ada variabel dan tidak ada mutlak. Itu harus diuji. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini ada di chat. Uji titiknya diambil dari salah satu itu nggak, Bu? Oh, ya tadi ya, lagi ngomongin uji titik. Sebenarnya uji titiknya banyak ya, tapi Ibu ngajarin yang ruas kiri sama dengan ruas kanan aja. Oke, jadi yang harus diuji coba itu kalau yang kanannya, iya, betul, Ahnaf. Jadi yang diuji itu kalau yang ruas kanannya bentuknya variabel dan bukan mutlak. Kalau bentuknya, ruas kanannya angka, kan tadi kalau angka mah ya kayak tadi nggak perlu diuji. Tapi kalau bentuknya variabel bukan mutlak itu harus diuji. Bu, maksud bukan solusinya. Oh, bukan solusinya karena tidak memenuhi. Kalau kita masukin angka 1/3 ini ya, tadi kan dapat X-nya sama dengan 2 sama yang satu lagi 1/3. Kita masukin ke soalnya atau ke yang tadi kotakin Ibu ini ya, ternyata nggak sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu tidak memenuhi. Kalau nggak sama, kan harusnya sama ya. Yang namanya sama dengan kan berarti nilai yang kiri sama dengan harus yang kanan gitu. Harus sama gitu, kedua ruas itu harus sama. Itu persamaan. Tapi ketika tadi yang satu positif, yang satu negatif, itu udah tidak memenuhi, udah jelas beda. Makanya si X 1/3 ini bukan solusinya. Berarti kalau salah satunya tidak memenuhi, berarti himpunannya iya. Jadi nanti ketika yang memenuhinya, kita lihat mana yang memenuhinya. Yang ruas kiri sama dengan ruas kanan, kan tadi X sama dengan 2 ya, makanya 2. Atau nanti ada juga soal yang dua-duanya itu tidak memenuhi. Misalkan ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanan, dua-duanya. Berarti nanti jawabannya yang himpunan kosong. Atau dua-duanya memenuhi, berarti ya tadi 1/3 sama 2. Makanya itu harus ada uji, dan itu soal seperti ini ya, satu soal ini mungkin memang kalian kebanyakan lupa gitu untuk mengujinya. Nanti kalian cek lagi tugas terstrukturnya, kalau ada soal yang ruas kanannya tidak ada mutlak dan bentuknya variabel, harus diuji ya. Gitu. Dicek lagi tugasnya ya. Oke, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Terjawab nggak pertanyaan kalian? Nanti boleh tanyain lagi ya. Silakan di chat lagi kalau belum terjawab. Kita lanjut ke pertidaksamaan. Mudah-mudahan 15 menit lagi sebenarnya nggak cukup ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pelajari lagi ya dari video pembelajaran, rekaman Zoom, atau PPT dan pembahasan soalnya. Dua-dua, nah kayak gini. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak kurang dari min 2. Kira-kira jawabannya apa? Kurang dari min 2. Kurang dari min 2. Definisi nilai mutlak? Kosong bukan, Bu? Iya.
Ya, kembali lagi ke definisi nilai mutlak, yaitu tidak boleh min, ya, apalagi kurang gitu ya, kurang dari min, itu lebih-lebih tidak boleh. Nanti pertanyaannya ada nih, ada nggak yang jawaban yang lebih besar dari min? Kan udah ya, pernah nggak ada. Nanti misalkan ya, pertanyaannya itu 2x plus 10 lebih besar dari min 2. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bilangan real bukan, Bu? Ya, betul. Husni, X bilangan real. Ya, kalau lebih besar, min. Tapi kalau kurang dari min itu himpunan kosong. Ya. Ada. Mungkin ada di PTS salah satu tandanya ya. Jadi nanti kalian ingat-ingat aja salah satu, misalkan kalau kurang dari berarti himpunan kosong, sisanya lebih besar dari min berarti bilangan real, itu aja. Nomor 23. 23 itu masih gampang ya, maksudnya masih gampang, apa ya namanya, bentuknya itu udah paling sederhana. Jadi kalian tinggal masukin sifatnya. Kalau sifatnya yang ini kan lebih besar, itu atau ya, kalau lebih besar itu atau. Jadi nanti solusinya atau 3x plus 9 lebih besar dari 6, atau nanti kalian buka-buka lagi PPT-nya ya. Yang aduh apa ini? Oh, oke, bentar. 3x plus 9 kurang dari sama dengan min 6 ya. Ini solusinya. Oke, nanti bisa kalian kerjakan sendiri. Ibu mau bahas ininya ya, awal-awalnya dulu ya. Awal-awalnya kayak gini. Ini mutlaknya nggak sendirian. Kita sama kayak persamaan ya. Sisakan mutlaknya sendirian di sebelah kiri. Jadi sisanya tinggal mutlak 2x plus 5 kurang dari sama dengan 3. Ya, ini min ya. Min ke kanan jadi 3. Nah, ini tandanya kurang. Kalau kurang gimana solusinya? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kurang, tandanya, solusinya gimana? Kan kalau lebih tadi ini ya solusinya atau gini caranya, lebih besar dari min 6, kurang dari sama dengan min 6. Kalau kurang dari solusinya gimana? Dan Bu. Ya, dannya itu nulisnya gini ya. Di tengah-tengah ya, si 2x plus 5-nya. Jadi mutlaknya udah hilang. Nah, kayak gini. Di tengah-tengah. Ininya min 3 sebelah kiri, sebelah kanannya 3. Gitu ya. Nanti kalian boleh satu-satu nulisnya ya. Nanti ada ya di PPT, nanti kalian lihat lagi caranya. Waktunya tidak memungkinkan. 25, Ibu mau ngejelasin 25 ini berbeda ya. 25 ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini mutlak X plus 2 lebih besar dari 0. Nah, ini cuman ada 0. Nggak ada angka lain ya. Gimana caranya? Langsung aja caranya. Langsung tuh gimana? Kalau lebih besar berarti kan nggak mungkin ya, nggak mungkin himpunan kosong ya. Kalau lebih besar itu udah pasti positif dan nggak mungkin bilangan himpunan kosong. Yang kedua, apakah bilangan real? Bisa aja, tapi ini bisa aja ya. Bisa aja, tapi kalau kalian masukin. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian harus dijadikan X plus 2 itu sama dengan 0. Bukan. Ini kan nggak ada sama dengannya ya. Ini nggak ada sama dengannya, jadi lebih besar aja. Artinya, kalau di sininya 0, apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Karena tidak ada sama dengan. Kecuali kalau 0 lebih besar sama dengan 0. Ini baru benar. Nah, kalau yang di atas nggak ada tanda sama dengannya, ini baru ya, yang ini X anggota bilangan real. Aja, yang B berarti. Kalau ada tanda sama dengan. Tapi kalau tidak ada, kayak gimana?
Berarti yang sebelah kiri tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya X plus 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi nanti hasilnya X tidak boleh sama dengan min 2. Udah, jadi lihat aja yang mana. Yang D, X anggota bilangan real, X tidak sama dengan, yang E. X tidak sama dengan min 2. Itu yang ngebedain ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena mutlak itu kan hasilnya positif. Positif itu 0 juga masuk, tapi di sini nggak ada sama dengannya. Nggak bisa seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lainnya, yang nomor 26, 27 itu cuman beda tanda ya, beda tanda lebih besar, kurang dari sama lebih besar. Caranya sama. Yang fx kita bentar lagi. Jadi nanti yang tanda mutlaknya sama gitu ya di kedua ruas, ada tanda mutlaknya. Kalau pertidaksamaan, solusinya mudah-mudahan masih ingat, fx tambah gx kali fx kurang gx. Ininya menyesuaikan ya, si ininya menyesuaikan soal nanti. Kalau kurang dari, ya kurang dari, kalau lebih dari, lebih dari. Jadi nomor 1, nomor 26 sama 27 itu sama. Caranya kayak gini. Oke, kita lanjut. Fx itu yang ini ya, ini fx, ini gx. Kiri fx, kanan gx. Jadi di sini x plus 5 ditambah 1 min 9x. Oke ya. Yang satu lagi, hati-hati ada tanda kurang. Jadi di sini X plus 5. Kalau ada tanda kurang, biasanya ya paling cepat caranya, balik aja tandanya. 1 itu tandanya positif ya. 1 itu positif, negatif 9X itu negatif. Jadi nanti dibalik aja tandanya menjadi min 1 plus 9X. Sampai sini, paham? Untuk yang tanda kurang ya, untuk yang fx kurang gx, ini biar kalian ngitungnya cepat. Jadi kayak gini, dibalik tandanya, si 1 min 9x-nya. Kali min ya, anggap kali min, kayak yang soal-soal awal tadi ya. Iya, masih rada liar. Iya sih, soalnya kita dari awal sampai pertidaksamaan kita terus-terusan. Oke, kalau misalkan masih bingung, nggak apa-apa kalian tulis satu step by step, yaitu bisa kayak gini ya. Tadi kan dari X plus 5 ditambah 1 min 9X. Nah, yang satu lagi X plus 5 dikurang. Dalam kurung tapi ya, jangan hilang dalam kurungnya ya. Nah, kayak gitu. Jadi ada 2 kurung. Nah, itu sih mungkin nanti akan ribet buat kalian. Nah, ini kan nanti tetap tulis. Nah, di sini buka kurung. Buka kurungnya jadi kayak gimana? X plus 5. Nah, ini kalikan ke dalam. Min 1 plus 9X. Nah, sama kan? Sama kayak ini kan? Gitu. Jadi, maksudnya Ibu meloncati langkah yang di atasnya. Gitu ya. Nanti kalian coba sendiri lagi untuk nomor 27 ya. Jadi kalau ada ini fx kurang gx ini berarti si yang kiri kalau ada kurang gx berarti si gx-nya dikali min gitu ya, dikali min si 1 min 9-nya jadi min 1 plus 9 gitu ya. Kita lanjut ke ini. Jumlahin x kurang 9x min atau 1 dikurang 9, min 8x plus 6 ya. Yang ini x plus 9x, 10x, tambah 5 kurang 1, 4. Kurang dari 0 ya. Kemudian pembuat 0. Pembuat 0 itu ini, min 8x tambah 6 sama dengan 0. 10x tambah 4 sama dengan 0. Ya.
Kemudian min 8X sama dengan min 6. X sama dengan 6/8. 6/8, atau di sini di opsinya 3/4 ya, boleh dijadiin 3/4. Ini 10X sama dengan min 4. Atau X sama dengan min 4/10. Diperkecil lagi di sini 2/5. Jadi opsi itu enaknya ngelihat perkecil ya, sederhananya. Nah, dari sini kan bingung ya, mana nih jawabannya, atau yang di tengah. Nah, paling aman itu kalian buat garis bilangan ya. Buat garis bilangan ingat. Jadi kalau kalian udah bisa buat garis bilangan, nanti kesananya bisa ya. Yang paling kiri ini adalah min 2/5. Ya, yang paling kiri itu angka yang paling kecil, angka yang paling gede di sebelah kanan, 3/4. Bulatnya tidak penuh. Bulat tidak penuh, kenapa? Karena kurang dari tidak ada sama dengannya. Ya, tidak ada sama dengan di bawahnya. Kalau ada sama dengan berarti bulatnya penuh gitu ya. Oke, kita lanjut. Plus min plusnya gimana? Lihat tanda X-nya yang tadi di terakhir ya, yang kurung terakhir, tanda X-nya. Yang satu negatif, yang satu positif. Satu negatif, satu positif. Kalau beda tanda, jadi kalian camkan baik-baik. Kalau beda tanda itu ininya negatif. Paling kanan negatif, positif, negatif. Ya. Jadi nanti mana nih yang mau diambil? Yang mau diambil adalah yang lihat ininya kurang dari. Kurang dari itu yang negatif ya. Jadi ada dua. Kalau ada dua arah itu pasti atau jawabannya. Ya, atau nggak mungkin di tengah-tengah. Kecuali kalau yang di tengah-tengah ini pasti X-nya di tengah-tengah. Itu yang ngebedain ya. Nanti kalian boleh lihat lagi di PPT-nya, udah pernah dibahas 2 minggu lalu. Berarti jawabannya yang, yang ini ya, nomor 26. Min 2/5. Nah, yang kurang dari. X kurang dari min 2/5 atau X lebih besar dari 3/4 ya. Itu ya, nanti Ibu kasih tanda di sini kenapa negatif. Kenapa negatif? Ini karena min 8X sama 10X. Beda tanda ya, gitu. Nah, nanti kalian bisa dicoba nomor 27. Caranya sama kayak nomor 26 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh open. Tadi yang ini saya masih bingung yang bagian nentuin ke arahnya. Yang negatifnya kemana, positifnya kemana? Nentuin arah arsiran atau nentuin negatif, positif, negatif? Ini negatif, positif, negatifnya. Oh, nentuin negatif, positif, negatif. Ya, pertama dari lihat yang X ini. Yang tadi dikurung ya, yang terakhir sebelum pembuat 0. Lihat X-nya, yaitu min 8X sama 10X ya. Tandanya beda. Kalau tandanya beda, sebenarnya kita kayak mengkalikan aja. Min kali positif. Min kali positif itu negatif. Nah, ini. Negatif. Nah, ke sana. Paling kanan dulu yang diisi. Yang diisi paling kanan dulu. Min plus min. Jadi, selalu begitu ya. Min plus min. Atau nanti ketika di sininya positif, dua-duanya, plus min plus. Gitu ya. Plus min plus. Kalau ini kan soalnya min plus min ya. Jadi, kenapa kita ngambil min terusnya ya? Kan ketika kita udah tandai min plus min, kita lihat tanda pertidaksamaan yang terakhir. Kurang dari berarti yang negatif. Kalau lebih dari yang positif yang kita ambil. Gitu. Ahnaf, ada lagi? Atau masih kurang jelas? Saya sih sudah. Terima kasih ya. Oke. Jadi nanti gitu ya. Untuk penyelesaian pertidaksamaan memang membuat daerah arsiran tidak semudah ini ya, emang nggak mudah sebenarnya gitu. Jadi perlu pembiasaan nanti, tapi selalu ketemu sampai kelas 12 sukanya, apalagi UTBK ya. Kalau beda tanda jadi negatif, iya betul Saskia. Jadi kalau beda tanda negatif dulu paling kanan ya, paling kanannya negatif. Tapi kalau dua-duanya positif atau negatif dua-duanya,
Kalau sama tandanya gitu ya. Kalau sama tandanya positif dulu. Positif, negatif, positif. Nanti mana yang mau diambil, positif atau negatif? Tergantung soalnya. Apakah kurang dari atau lebih dari. Gitu ya. Oke. Nomor 27 sama ya. Nanti kalian tinggal lihat tandanya lebih besar ya. Oke, kemudian nomor 28. 28 di sini ada 4 yang di luar. Maksudnya ada yang sendirian gitu di luar. Kalikan aja ke dalam. Ya. Jadi nanti di sini mutlak 4x kurang dari 4x min 8. Oh, kayaknya nomor 28 perlu Ibu bahas. Kenapa? Karena nanti di sini ada yang kalian takutnya tidak bisa mengerjakan gitu ya. Maksudnya bingung gitu. Di sini kan jadi 4x plus 4x min 8. 4x, nah tadi ya kalau kurang gx-nya berarti ditukar tandanya. Di sini 4x tandanya positif, jadi negatif. Min 8 jadi positif. Gitu ya. Kita nge-skip step yang sebelumnya. Kurang dari 0. 4x tambah 4x, 8x, min 8. 4x kurang 4x itu habis ya, 0 ya. 0 ditambah 8 itu 8. Nah, di sini kan begini. Nah, nanti takutnya kalian bingung. Ternyata nanti x-nya adalah, ini berapa? 8x sama dengan 8 ya, x sama dengan 1. Nanti takutnya kalian nanti di sini menyebut x sama dengan 8. Itu bukan. Gitu ya, bukan x-nya sama dengan 8. Nah, jadi gimana? Ini kan 8-nya perkalian ya, perkalian apa namanya? Angka aja, berarti nanti bisa dibagi 0 bagi 8, kayak gitu. Jadi bisa habis. Kurang dari 0 bagi 8 ya. Jadi nanti hasilnya 8x min 8 kurang dari 0. Nah, gitu. Nanti pembuat nolnya cuma satu, yaitu 8x min 8 sama dengan 0. Atau x-nya tadi sama dengan 1 ya. Ternyata cuma 1. Bu, gimana kalau cuma 1? Kan kalau yang tadi dibahas-bahas sama yang minggu lalu itu 2. Berarti cuma ada 1. Garis bilangannya di sini cuma ada 1. Dan di sini tandanya apa nih? Ada sama dengan ya? Kalau ada sama dengan, bulat penuh. Itu yang bedain ya antara yang 2, berapa tadi? 26 ya, sama 28. Terus gimana tandanya? Sama ya, menentukan plus minnya dari X-nya. X-nya sendirian dan positif. Kalau positif, berarti 8X aja ya. Positif ya di sini positif. Kalau negatif ya negatif di sini. Berarti ini plus, sebelah kirinya negatif. Mana yang mau kita ambil? Yang ini ya, ini kan kurang dari ya, tandanya kurang dari berarti yang negatif. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang X kurang dari ya, kalau ke kiri dia kurang dari. Kurang dari 1B jawabannya. Nah, mudah-mudahan dari contoh dua soal itu bisa dipahami ya untuk garis bilangan. Oke, 2 soal lagi. Oke, maaf ya, ini kelebihan. 1 soal lagi deh. Nanti nomor 30, aduh, 30 belum dibahas ya. Nggak apa-apa ya, kelebihan sedikit ya. Karena mungkin tambahan Sabtunya agak susah juga. Dan kalau ada yang mau sholat dulu, nggak apa-apa sholat dulu ya. Yang nomor 29, Ibu cuman ngejelasin yang awal ya, yang awal aja. Kalau ada pecahan, kalian boleh mengkalikan silang. Kayak gini ya, ini kan apa nih tandanya mutlak, lebih besar dari 1. Nah, ini tandanya mutlak, boleh kali silang ke sana ya. Jadi, perlu dipahami juga ini karena tanda mutlak boleh kali silang kalau tandanya pertidaksamaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu lagi pusing dengan pecahannya. Oke, silakan dicatat, mudah-mudahan nanti ada di PTS. Nanti sampai sini kan kalian bisa ya ngerjain ya. Kalau mutlak. Tadi kayak nomor 26. 30 terakhir, soalnya waktu kemarin belum dijelasin untuk pemisalan.
Kita agak ngebut ya. Oke, kalau ada kuadrat kayak gini, misalin 4x min 1 sama dengan A, ya. Jadi nanti di sini menjadi A kuadrat tambah 2A. 15-nya boleh langsung pindah atau nanti dulu nggak apa-apa. Jadi nanti di sini A kuadrat tambah 2A min 15. Nah, dari sini kalian faktorin. Faktorin ya. Dari sini faktorin menjadi A ya. Berapa kali berapa hasilnya berapa? Hasilnya min 15. Berapa kali berapa hasilnya min 15? Kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. Silakan isi angkanya berapa sama berapa? Perkalian 15 dulu aja. 15 5 sama kurang 3. 3. Ya, 5 sama min 3 ya. Jadi nanti kalian carinya dari perkalian aja. 15 itu kan bisa 15 kali 1, tapi nggak mungkin menjadi 2 ya, plus 2. Berarti 5 sama 3. Nah, tandanya karena posisi ini negatif, 5 kali min 3, 5 tambah min 3, 2. Sip ya. Nah, di sini nanti seperti ini. Jadi sama kayak tadi, pembuat nolnya kita tulis A sama dengan min 5, A sama dengan 3. Buat garis bilangan. Ya, buat garis bilangan, ini min 5, ini 3. Masih ingat? Plus min plusnya, lihat tanda A-nya. Berarti ini A sama A ya. Positif, dua-duanya plus, min, plus. Mana yang mau diambil? Kurang dari. Yang tengah-tengah berarti. Nah, nanti nulisnya ini masih A ya. Berarti nanti nulisnya min 5, tinggal diginiin aja. Kurang-kurang 3. Setelah itu, ini belum selesai. Karena apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu X-nya ya sebenarnya, bukan A. Duh, Ibu salah. Maksudnya Ibu salah memisalkan karena di sininya A sama B takut ketuker ya. Ibu ganti aja. Misalkan di sini P sama Q. Nah, berarti P kali Q-nya berapa? Biar nggak ketuker A sama yang dimisalin ya. Oke, tapi di sini kan X ya. Di sini X, di sini A. Nah, kita balikin lagi sama yang dimisalin tadi. Yang dimisalin tadi adalah yang ini. Jadi A-nya kita balikin lagi, 4X min 1. Nah, 3 ini min 5. Belum selesai dong ya. Yang ini dulu satu-satu kita kerjakan. Menjadi mutlak 4X min 1 lebih besar dari min 5. Ingat kalau lebih besar dari min, X anggota bilangan real. Itu udah pasti. Jadi cuma dikerjain yang sebelah kanannya aja. Yaitu mutlak 4X min 1 kurang dari 3. Ya, itu aja. Kemudian, ini ngerjainnya mudah-mudahan masih ingat. Kalau kurang dari, itu sebelah kiri min 3, mutlaknya hilang, 3. Gitu ya. Nanti ini 4X, pindah min 1-nya ke sebelah kiri dan kanan. 1 min 3. 1 min 3, ini 1 plus 3. Min 2, 4X, 4. Ingat, sisakan X doang. X berarti dibagi 4. 2 ruas bagi 4. Bagi 4 ya. Bagi 4. Ini menjadi min setengah. X kurang dari 1. Nah, ini berarti A, B-nya yang ini ya. Ini kali ini. Ini A, ini B. Jadi A kali B-nya min setengah kali 1 min setengah. Oke, mudah-mudahan sebenarnya Ibu paham ya, maksudnya kalian pasti udah pusing ya karena dari awal. Nah, nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya ya? A kali B. Oke, nanti kalian cek ulang lagi ya. Nanti Ibu juga cek ulang lagi. Pokoknya caranya seperti ini. Caranya seperti ini kalau untuk yang kuadrat dan pemisalan. Oke. Nanti kalau ada min 5 sama min 3. Min 5 sama... Bentar, tadi gimana?
Oh, udah ya, itu yang tadi. Oke. Oke, jadi ada satu soal yang mungkin di PTS seperti ini ya. Pasti ada ya, karena tadi Ibu bilang soal-soal pra-PTS nggak jauh beda sama PTS-nya. Cuman ganti angka, tapi cara penyelesaiannya sama ya. Jadi Ibu harap nomor 30 ini walaupun kalian masih pusing gitu ya dengan pemisalan, dicoba dulu dengan soal yang sama, tapi tanpa melihat jawabannya gitu ya, tadi pembahasan tadi. Ya, mudah-mudahan pembahasan hari ini cukup mewakili semua soal-soal karena sudah banyak banget yang dibahas ya, dan kalian pelajarin lagi, latihan lagi soal-soalnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kalian japri aja ke Ibu, karena waktunya sudah melebihi banget, jadi Ibu mohon maaf ya atas kelebihan waktunya. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajarnya. Semoga PTS minggu depan semua mata pelajarannya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala koneksi maupun sinyal ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Sama-sama.